Ada Mbak Amira, selamat malam. Malam, Kak. Oke, Mbak Amira di Banyumanik betul? Halo? Ya, Mbak Amira di Banyumanik? Iya, di Banyumanik, Kak. Ya. Pakai handsfree ya, Mbak? Mau enggak speaker, Kak, pakai speaker. Oh, suaranya jadi nggak sebagus tadi. Oh gitu. Ini, Kak. Iya, kayak tadi aja biasa kayak telepon biasa. Oke, ini jauh lebih jelas daripada speaker tadi. Oke. Mbak Amira silahkan boleh dimulai ceritanya. Tapi yang pasti ini menarik karena tadi cerita sebelum ini yang saya ceritakan itu kan anak KKN di daerah Gunung Kidul. Dan ini barusan juga yang Mbak mention adalah salah satu pantai keramat di daerah Yogyakarta juga. Itu masuknya Gunung Kidul bukan ya? Bukan ya, itu masih Bantul ya. Iya, silakan, Kak, silakan. ya. Samping ini Boleh, kejadian sekitar 2 tahun yang lalu ya, Kak ya. Nah, mungkin dikatakan aku waktu itu sempat apa ya namanya, udah nggak percaya lagi sama, ya sempat jadi percaya sama Tuhan, nggak percaya sama Tuhan gitu kan, Kak. Gara-gara terpuruk utang nih ceritanya. Terus ada temen ngasih tahu kalau mau ini sana lo ke Parangtritis gitu. Nah, benar saya ke sana, Kak. Waktu itu siang hari ke sana. Sampai di sana ketemulah Kuncen. Diarahin, kalau ke sini malam hari, Mbak, gitu kan. Besok, Mbak, Selasa Kliwon, kalau enggak Jumat Kliwon. Bener, Kak. Next saya Selasa Kliwon apa Jumat Kliwon saya ke sana. Tapi di Parangkusumonya, bukan di Parangtritis ya. Kalau mau kayak gitu ya, Kak ya. Jadi tuh saya tuh nggak tahu kalau di sana tuh kayak tumbal gitu kan, nggak tahu kan, Kak. Ternyata di sana tuh ada larungan. Nah, singkat cerita, udah berapa kali saya ke sana, ada 5 apa 7 waktu itu pas malam Suro. Untuk kesekian kalinya pas malam Suro, malam 1 Suro Muharram itu kan, Kak. Itu jam 1 malam. Padahal tuh di situ rame sekali, rame orang pada larungan. Nah, saya sama sepupu saya, Kak, cowok nih. Depan saya tuh Kuncennya yang nganterin larungan gitu kan, Kak. Nah, terus adik saya, sepupu saya tuh lihat dari laut ke darat itu ada rombongan pengantin. Pakai baju adat Jawa. Adik saya bilang, "Mbak, ada nganten." "Mana?" Waktu itu saya belum lihat. "Itu loh, Mbak." Nah, terus papasan nih kita. Yang lihat tuh saya sama adik saya, Mas. Udah gitu, lihat rombongan itu, saya melihatnya tuh depan itu cucuk lampah, terus ada pengantinnya, dia pakai baju pengantin ada Jawa, ronce-ronce, ada melati, itu pokoknya kayak rombongan pengantin gitulah, Kak. Nah, terus belakangnya ngantin itu keluarga. Nah, terus habis itu saya nggak hiraukan kan, terus ada anak nangis, sekitar umur 7 tahunan, anak itu nangis. Udah gitu, pikiran saya terpecah sama anak nangis ini. Kenapa nih adiknya? Gitu. Ternyata kehilangan orang tuanya. Udah kan, udah gitu, saya nengok lagi ke belakang, rombongan pengantin itu ke darat. Jadi saya arah ke laut, mau larungan, rombongan pengantin itu dari laut ke darat, Kak. Jam 1 malam itu ceritanya, malam 1 Suro. Udah gitu, udah kan saya larungan, saya pulang. Setelah selesai larungan, saya pulang. Udah pulang, terus saya tanya sama Kuncen saya, "Pak, tadi kok ada pengantin ya?" Bapaknya tuh bingung. Tapi anehnya kenapa bapak itu tuh nggak ngomong kalau itu tuh lelembut, kalau orang sana bilang tuh lelembut gitu kan. "Nganten, Mbak." "Iya, Pak, tadi ada nganten, saya lihat," saya bilang gitu. Adik saya juga lihat. "Apa adatnya orang sini toh, Pak, kalau punya hajat pas Suro gitu ngantennya dibawa ke laut?" Saya tanya gitu dengan pikiran polos, Kak. Karena waktu itu saya tuh terpuruk utang ceritanya kan, pingin instan gitu kan, pingin dapat rezeki yang banyak gitu kan. Nah, udah gitu saya selesai larungan, selesai sama bapaknya Kuncen itu, saya pulang, tapi saya berhenti di warung. Di warung situ kan banyak tuh, Kak. Saya sambil ngopi sama adik saya. Saya tanya, "Loh, Mbak, tadi kok ada pengantin toh, Mbak?" Saya bilang gitu kan. Nah, warungnya bilang, "Mbak, berarti kamu tuh dilihatin lelembut di sini." Nah, ini kan kalau Suro kan Kanjeng Ratu kan mantu, dia bilang gitu, Kak. Udah, ya Allah, pikiranku udah, ya Tuhan, aku nggak tahu ini apa kan. Dan itu pulanglah kita ke Semarang. Pulang ke Semarang, terus sampai kan kita bawa mobil kan, Kak. Ceritanya aku cuman berdua nih sama adik saya. Bawa mobil sampai di tol
Boyolali ya, kita kan lewatnya kan Jatinom kan, lewat Jatinom masuk Boyolali kan Kak. Di situ adik saya tuh, saya tertidur, adik saya tuh sempat teriak, dia sempat teriak kaget gitu, saya kaget, kenapa? Tapi adik saya diem. Sampai di rumah kan subuh Kak, 3 hari kemudian adik saya cerita, Mbak, kemarin saya teriak tuh saya lihat ada cewek di depan kaca mobil gitu kan. Untung tuh setirnya tuh nggak kebanting loh Kak, kalau kebanting tuh kita mungkin udah kecelakaan Kak. Udah gitu terus saya tanya sama adik saya, kemarin ngantengnya pakai baju apa? Saya bilang gitu kan. Pakai baju itu Mbak hitam kayak anaknya Pak Jokowi waktu nikahan itu loh, Mbak Gibran itu loh. Nah berarti kan udah beda Kak. Saya melihatnya pengantin itu pakai baju merah kayak bludru gitu loh Kak. Nah berarti kan bener kan, lembut kan Kak. Udah gitu selesai ya, saya main ke tempat saudara saya, tanya, kamu kok lama nggak kesini? Dia bilang gitu, sudah. Iya, aku tuh di ini singkat cerita, aku cerita gitu kan. Terus ada orang nangis, ya. Ada anak kecil nangis. Loh, kamu udah berapa kali kesana? Gitu Kak. Dia gitu, udah ada 7 kali belum? Wah, nggak tahu ya, aku bilang gitu. Kamu coba netralkan badan kamu ke Purwokerto, ambil air di Serayu ya Kak. Serayu apa Sedayu gitu, pokoknya di Purwokerto sana. Saya ke sana Kak, sama adik saya juga lagi tuh. Waktu mau itu subuh, ceritanya mau berangkat kan rencana subuh. Jam 1 malam Kak, ceritanya jam 1 malam lagi tuh. Besok pagi mau ke sana subuh, jam 1 malam tuh pagar tuh udah saya tutup Kak. Portal kampung juga udah ditutup. Itu kayak ada tukang sate luning. Saya tuh kayak nggak sadar juga. Loh, kok ada sate malam-malam toh? Berhenti depan rumah Kak. Dan itu saya diem 2 kali tuh. Terus saya kaget, aku inget kereta kencananya Kanjeng Ratu. Karena waktu saya ke pantai itu tuh Kak, setiap sama mendekat ke pantai, semakin mendekat suara konteng-konteng itu tuh menjauh gitu. Tapi saya jauh, suara itu mendekat gitu kan. Dan itu terus saya cerita, udahlah saya singkat cerita nih, nggak tak bukain pintu. Saya berangkatlah subuhnya ke Purwokerto ya Kak. Sampai Purwokerto saya telepon saudara saya, Mbak ini aku udah sampai sini, saya bilang gitu. Oh iya kamu ambillah air. Aku semalam didengerin kayak kayak tukang sate, tapi kayak kereta kencana gitu. Kamu bukain nggak? Enggak. Kenapa Mbak? Ya untung nggak kamu bukain. Kalau kamu bukain ya itu anakmu meninggal. Yang diambil anakmu tapi kamu dikasih apa yang kamu minta. Ya kan Kak? Kan badan saya netralin nih sama air itu. Tapi adik saya yang dikejar sama ini. Jadi adik saya antara tidur nggak tidur kan Kak. Ceritanya tuh katanya ada mbah-mbah tua bilang ini lo ambil. Adik saya kan punya anak cewek umur 3 tahun tuh. Ceritanya waktu jalan-jalan ke Marina, ke pantai kan, itu anaknya tuh sampai mau masuk ke itu Kak, ke lautnya itu. Untung ketolong. Nah itu loh Kak. Jadi pengalaman lah untuk teman-teman ya, jangan, udah cukup kisahku saja Kak. Ingin cepat kaya, ingin melunasi utang, iya. Ya halo, ini menarik banget sih, ini menarik banget karena maksudnya Mbak menjalani lakunya sendiri, ritual ini sendiri dan sampai akhirnya tahu ujungnya ke mana gitu ya. Iya, okay. Iya bener Kak. Berarti tuh proses kira-kira berapa lama tuh untuk itu ada kok foto-fotonya tuh ada. Itu jadi tiap ada hampir 3-4 bulanan Kak. 3 bulan. Sering aku ke situ. 3-4 bulanan. Lebih, iya. Itu rutin ya dengan tadi ya juru kunci yang rutin. Dari Parangkusumo itu untuk melakukan larung sampai akhirnya di pengalaman apa ya? Terakhirnya ya, yang ibaratnya kayak udah mulai makin deket nih dengan bener Kak itu, dengan pesugihan itu gitu ya, itu yang lihatin lambut rombongan pengantin berjalan dari laut menuju ke darat, kemudian rangkaiannya diurutin sampai akhirnya tadi ya ada suara seperti kereta kencana atau Mbak waktu itu taunya kayak sate berhenti penjual sate itu jam berapa tadi? Jam 1 malam juga Kak, ini aku cerita sampai merinding lagi inget kejadian itu Kak.
waktu itu putrannya berapa Mbak? Waktu itu putrannya berapa? Anak satu. Oh sekarang juga satu ya? Iya satu Kak, masih satu. Itu karena pikiran saya tuh udah gelap Kak. Namanya udah dikejar sana sini, ditagih utang sana sini. Nah terus saya cerita ke temen terus ngomong. Nah saya kan orangnya kan kalau diomongin temen gitu langsung percaya Kak. Nggak mikir apa tuh ke depannya piye, enggak. Saya datang aja tuh langsung, nggak ngomong sama temen saya, nggak ngomong sama temen yang ngasih tahu. Saya langsung sana. Itu hari apa ceritanya, hari Rebu apa enggak? Rebu kalau nggak salah Rebu siang. Pas adzan zuhur itu saya sampai di Parangtritis. Di situ saya tanya sama penjual es kelapa muda, saya bilang, "Di sini kuncinya mana ya, Bu?" Saya bilang gitu kan. "Lah mau apa toh, Mbak? Mau ada perlu." Ternyata di sana tuh kuncen nggak cuma satu Kak, jadi banyak kuncen di sana. Itu, jadi ada piket-piketan gitu loh Kak. Tuh. I see. Nah. Oke, tapi saya tadi sih tertarik dengan statement di mana kayak itu bakul sate kalau dibukain lawang ya, dibukakan pintu berarti. Pintu. Anakmu apa yang disuwun, apa yang disuwun dikasihkan tapi penggantinya ini anak saya hilang karena kan waktu di malam suro itu kan ada anak cowok nangis kehilangan orang tuanya. Nah sebenarnya saya udah dikasih lambang itu Kak. Oh berarti waktu itu anak kecil yang nangis itu juga lelembut ya? Iya itu rombongan keluarga pengantin itu Kak. Itu. Iya. Tadi aku sampai waktu Mbak bilang seperti baju pengantinnya Gibran Mas gitu Gibran. Ya, Mas Gibran. Aku sampai browsing gitu loh, kayak perasaan Gibran tuh menikah baru kemarin. Oh ternyata 11 Juni 2015, artinya timing Mbak tadi bilang 2 tahun lalu itu ya make sense gitu loh. Iya, barusan kejadiannya tuh saya tuh bener-bener jatuh tuh Kak. Oke. Itu udah wis gelap mata. Berarti waktu itu posisinya putrane Mbak itu seolah-olah berarti kayak mau dijemput gitu ya? Iya, jadi tuh kalau pas kan dengan harta. Dituker, bener. Iya, jadi apa yang kita sayang yang diambil, ditukerlah sama harta. Nah, terus kan saya netralin badan saya ke Purwokerto. Nah, adik saya kan enggak, ternyata kan yang dikejar ganti adik saya. Kalau menurut orang pinter bilang, mungkin waktu itu adikmu juga di sana nyuwun. Nggak cuma nganter kamu Mbak, di sana juga adikmu mungkin nyuwun. Terbesit. Jadi adikmu juga ikut dikejar gitu loh. Itu anaknya adikku tuh sampai kakinya masih ada tanda loh Kak, tanda gores luka. Dia mau kecemplung ke ini Marina loh. Sampai orang di Marina tuh pada teriak semua loh. Adikku sampai dimarahin sama security-nya loh, "Mas hati-hati Mas" gitu. Itu tapi sebelumnya adikku tuh 3 hari berturut-turut tuh kayak ada mbah-mbah cowok bilang ambil yang kamu mau ambil gitu. Antara sadar nggak sadar tuh katanya adikku mimpi seperti itu Kak. Iya. Tapi itu. Ini beneran ini adalah selama saya share ini cerita seputar proses pesugihan yang paling detail, paling jelas. Ada foto-fotonya. Iya. Pertanyaan. Iya. Ketika semua usaha itu udah dikerjakan, di titik tinggal satu langkah. Iya. Kenapa akhirnya balik untuk menetralisir sampai tadi jauh-jauh? Anakku mau diambil itu, jadi untung Allah tuh ngasih petunjuk Kak. Jadi nggak biasanya saya main ke tempat saudara itu tuh indigo, ceritanya indigo, perawan tua. Jadi dia udah emak-emak tapi belum nikah Kak. Nah saya ke sana. Ya lama nggak kesini gitu kan. Iya Mbak, aku tuh gini-gini tak cerita ini A sampai Z tadi. Terus dia diem. Berapa kali kamu udah kesana? Ada 7 kali belum gitu. Wah nggak paham ya kenapa aku gitu. Kok gambarannya elek yo, gambarannya nanti anakmu yang diambil. Soalnya ada anak kecil cowok nangis kehilangan orang tuanya. Mbak udahlah kamu sudahin. Kamu ke Purwokerto, kamu ambil air di sana, kamu ambil 1 galon. Jadi saya pakai galon aqua tuh Kak. Boleh diambilin tapi
kamu sebelum diambilin orang itu, kamu yang megang botol aquanya dulu ya. Dia bilang itu Kak. Jangan dicampur apa-apa gitu. Jadi air bener-bener air Serayu apa Sedayu itu loh Kak. Sungai itu, Serayu deh kalau daerah sana. Iya, yang ada penambangan pasir itu loh Kak. Terus Semira akhirnya ke sana. Tapi sebelum ke sana, subuh mau rencana berangkat sama sepupu, jam 1 malam itu kejadian lagi. Jam 1 malam juga kayak waktu saya melihat pengantin itu, satu syuro itu. Oke. Itu detail, makanya orang bilang ini, wah aku tahu ngelakoni. Ya itu kalau saya mau mungkin udah tak bukain pintu waktu itu kloneng. Setahu saya itu penjual sate. Kalau itu tak bukain mungkin aku udah kaya raya. Tapi anakku nggak ada. Itu. Terus yang adik berarti akhirnya ini ya dinetralisir dengan cara yang sama juga? Enggak. Terus dia ada ini sendiri Kak. Tirakat. Sepupu saya ada dia ke tempat lain gitu kan, nggak ke tempatnya saudara, enggak. Jadi buat nganu dia sendiri biar selamat lah. Jadi sampai sekarang Kak, saya namanya ke laut, udahlah, aku nggak mau, mending aku jauh-jauh, udah, wis, ojo sampai wis, kita meminta hanya sama Allah. Bener, wis, itu pengalaman saya Kak, wis, ojo sampai. Okay. Bener Kak itu, bener-bener ngeri. Pertanyaan. Nah, waktu itu gini, sekarang, tadi Mbak sempat bilang kayak sekarang nggak maulah ke laut lagi. Seperti ada energi atau sesuatu yang membujuk lagi atau memanggil atau kayak ibaratnya orang tuh udah beberapa kali datang untuk meminta sesuatu kan pasti dielek nol lagi gitu loh Mbak kayak. Enggak, takut udah. Aku trauma Kak. Bener trauma udah namanya air tuh udah enggak udah menjauh aja lah. Oke. Sampai kan saudara ibu saya kan aslinya kan orang sana Kak, Laut Selatan ya, orang Kebumen ya. Aslinya sana kan. Sampai kita kan kalau mau pulang ke Kebumen gitu kan sering nih ke Laut Petanan dulu nih. Saya mau ke sana tapi saya nggak mau mendekat. Mau, cuman di parkiran aja. Saya nggak mau mendekat sampai anak saya, jangan saya gitu, nggak mau. Nanti kamu dusuwun gitu. Mau aku gitu Kak. Baik. Tak wanti-wanti bener keluarga, tak wanti-wanti jangan pernah nyoyuwun sama yang goib. Saya bilang gitu. Aku wis tau ngelakoni semua. Kalau aku waktu itu kuat, mungkin aku udah berhasil, aku kaya raya. Tapi anakku nggak ada, anakku cuma satu Kak. Nah terus kalau aku kaya raya bisa bayar utang, yang rentenir semua bisa tak bayar, tapi terus aku kehilangan anak. Ya nih aku bisa hamil lagi, kalau enggak Kak, ya toh, bisa amit-amit udah. Ya. Ini cerita sedikit mengandung bawang ya ujungnya Mbak ya. Iya, antara horor sama sedih ya Kak. Tapi terima kasih banyak, ini beneran cerita yang sangat detail. Karena yang melakukan sendiri yang bercerita. Iya. Dan cukup bisa diikuti dengan kita dengerin itu sambil melogika urutan waktunya, kemudian puzzle-nya itu sangat jelas banget. Iya. Sekali lagi terima kasih ya Mbak Amira. Iya Kak, gitu. Iya gitu aja Kak. Untuk teman-teman dah buat pengalaman lah. Jadi jangan sampai teman-teman pada ini sembarangan, apalagi ke laut gitu kan, ke Laut Selatan. Jangan pernah kita meminta sama yang di situ, memohon sama Allah. Itu aja ya Kak ya. Terima kasih. Pengalaman saya. Terima kasih. Selamat malam.